Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arini, SE MAK AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Anggaran Laba Rugi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia Nabilah dan teman saya Eli Murni, Miranda Octavia, Aulia Ramadhani, Aprilia Santika, dan Asima Englis. Topik pembahasan dari materi kami yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan penyusunan anggaran laba rugi. Yang kedua, sumber informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, anggaran laba rugi perusahaan manufaktur. Yang keempat, metode penyusunan anggaran laba rugi. Pembahasan pertama yaitu pengertian anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan pada satu periode anggaran. Secara umum, anggaran laba rugi berarti jumlah laba dan atau rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Dengan membuat anggaran laba rugi, perusahaan akan mengetahui seberapa besar laba yang diterima atau rugi yang akan ditanggung sehingga perusahaan dapat membuat rencana program untuk mengelola keuangannya dengan baik. Adapun tujuan anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Sistem informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, anggaran penjualan. Menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode. Yang kedua, anggaran produksi. Menyediakan informasi tentang nilai persediaan barang jadi awal dan akhir periode untuk menentukan harga pokok penjualan. Yang ketiga, anggaran beban operasi. Menyediakan informasi tentang beban penjualan dan administrasi perusahaan. Yang keempat, anggaran pajak penghasilan badan, yaitu diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan pada suatu anggaran. Yang kelima, anggaran kas, menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang tidak tertagih. Yang terakhir, anggaran biaya produksi, yaitu menyediakan informasi mengenai produksi pada satu periode anggaran. Anggaran laba rugi pada perusahaan manufaktur. Dalam menyusun anggaran laba rugi, perusahaan manufaktur memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk menghitung anggaran laba rugi di dalam perusahaan manufaktur, perusahaan harus mengetahui besarnya anggaran penjualan, anggaran biaya produksi, dan anggaran biaya operasional. Untuk mengetahui anggaran biaya produksi, harus dihitung terlebih dahulu besarnya anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran BOP. Setelah diketahui biaya produksi yang akan dianggarkan, baru ditambahkan dengan persediaan akhir barang dalam proses. Setelah itu, ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi. Hasilnya adalah harga pokok penjualan yang dianggarkan. Selisih antara penjualan yang dianggarkan dan harga pokok penjualan yang dianggarkan merupakan laba kotor yang dianggarkan. Laba kotor yang dianggarkan tersebut lalu dikurangi dengan biaya komersial yang dianggarkan dan diperoleh laba usaha yang dianggarkan. Berikut ini format dasar anggaran laba rugi dan format lengkap anggaran laba rugi. Berikut contoh anggaran laba rugi pada perusahaan manufaktur yaitu PT Citra Sari Persada untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2006 yang terdiri dari penjualan yang dikurangi dengan beban pokok penjualan maka dapat laba kotor yang dianggarkan. Setelah dapat laba kotor yang dianggarkan maka dikurangi dengan beban operasi lalu dapatlah laba operasi yang dianggarkan. Setelah itu dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Setelah dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain, maka dapat laba sebelum pajak penghasilan. Setelah itu dikurangi dengan perkiraan beban pajak penghasilan, maka dapatlah laba bersih yang dianggarkan. Menghitung persediaan akhir barang jadi. Salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kuantitas persediaan barang jadi.
yang akan dipegang oleh persediaan di akhir periode atau biasa dikenal sebagai persediaan akhir barang jadi. Perhitungan persediaan akhir barang jadi memerlukan informasi tentang asumsi arus biaya persediaan, cost flow assumption, yang digunakan oleh perusahaan. Terdapat dua metode tentang sistem arus biaya persediaan akhir barang jadi, yaitu metode FIFO, first in first out, dan average, metode rata-rata. Metode persediaan barang jadi. Yang pertama, metode FIFO mengasumsikan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban harga pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama dalam periode yang sama. Yang kedua, metode average. Biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah ditetapkan di awal periode. Contoh menghitung persediaan akhir barang jadi. Anggaran produksi PT ABC untuk Juli 2008 dengan penjualan 1.600 ditambah persediaan akhir barang jadi 400, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2.000 dikurangi persediaan awal barang jadi 200, jumlah barang jadi yang akan diproduksi 1.800. Total biaya persediaan barang jadi 1 Juli 2008 adalah 200 unit dikali dengan 200.000 dan jumlahnya 40 juta. Biaya produksi barang jadi yang diproduksi bulan Juli 2008 adalah 1.800 unit dikali dengan 220.000 dengan jumlah 396 juta. Ditanya, hitung biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode arus biaya sebagai berikut. Yang pertama, metode FIFO, yang kedua average dengan penyelesaian. Metode FIFO, biaya produksi Juli 2008 dengan 1.800 unit dikali 220.000 dengan jumlah 396 juta. Maka, nilai persediaan akhir barang jadi 400 unit dikali 220.000 dengan jumlah 88 juta. Yang kedua, dengan metode average. Dengan uraian produksi Juli 2008 1.800 unit dengan harga satuan 220.000 dengan jumlah 396 juta. Persediaan awal barang jadi 200 unit dengan harga satuan 200.000 dengan jumlah 40 juta. Barang jadi yang tersedia untuk dijual 2.000 unit dengan harga satuan 218.000 dengan jumlah 436 juta. Keterangan, jumlah biaya per unit barang jadi yang tersedia untuk dijual 396 juta ditambah 40 juta dibagi 2.000 unit, maka hasilnya 218.000. Nilai persediaan akhir barang jadi 400 unit dikali 218.000 dengan jumlah 87.200.000. Metode penyusunan anggaran laba rugi. Terdapat 3 metode penyusunan anggaran laba rugi yaitu 1. Metode a posteriori merupakan penyusunan anggaran laba di mana sejumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan, termaksud penyusunan anggaran operasional. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran operasi. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas, sehingga akan diperoleh laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan. Laba yang dianggarkan merupakan hasil dari seluruh anggaran operasional tersebut. Kedua, yaitu metode a priori, merupakan metode penyusunan anggaran laba
di mana jumlah laba ditentukan pada awal tahap proses perencanaan secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Pada dasarnya, komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, yaitu mengubah anggaran penjualan, mengubah anggaran biaya, mengubah anggaran penjualan. Ketiga yaitu metode pragmatis, adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman pengharapan atau perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu. Kemudian menyusun anggaran operasional atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti dengan menyusun anggaran operasional lainnya yang berujung pada anggaran laba tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan, atau standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Contoh soal dan pembahasan. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT Abadi Raya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan Oktober 2008. 1. Anggaran produksi bulan Oktober 2008 menyajikan informasi berikut. Penjualan dalam unit 6.000, ditambah persediaan akhir barang jadi 1.800, total barang jadi yang dibutuhkan 7.800, dikurangi persediaan awal barang jadi 1.400, jumlah barang jadi yang akan diproduksi 6.400. Kedua, harga jual barang jadi per unit selama Oktober 2008 diperkirakan sebesar 100.000. Ketiga, perusahaan menggunakan metode rata-rata dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Keempat, total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84 juta. Kelima, biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan sebesar 391.800.000. Keenam, pajak penghasilan diperkirakan sebesar 30%. Ketujuh, beban penjualan untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 40 juta. Ke-8, beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta. 9. Beban bunga bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta. Penyelesaiannya, langkah pertama buatlah format anggaran laba rugi PT Abadi Raya. Langkah kedua, masukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan Oktober ke dalam format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang diperkirakan akan dijual selama bulan Oktober dengan harga jual per unitnya. Pada contoh ini, penjualan bulan Oktober sebesar 600 juta, hasil dari 100.000 dikali 6.000 unit. Langkah ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan kepada contoh soal ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, biaya beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban bunga untuk bulan Oktober 2008. Langkah keempat, hitung nilai persediaan akhir barang jadi, setelah itu hasilnya dimasukkan ke dalam format anggaran laba rugi. Berikut ini adalah perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata. Pada tabel produksi bulan Oktober 6.400 unit dengan biaya sebesar 391.800, persediaan barang jadi awal 1.400 unit dengan biaya sebesar 84 juta. Persediaan barang jadi tersedia untuk dijual 7.800 unit dengan jumlah biaya sebesar 475.800. Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar 61.000. Di mana hasil ini didapat dari 475.800 dibagi 7.800 unit. Adapun biaya persediaan akhir barang jadi adalah sebesar 109.800, hasil dari 61.000 dikali 1.800 unit.
Langkah yang kelima, hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan atau beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Langkah keenam, hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Pada contoh ini, perkiraan pajak penghasilan badan adalah sebesar 82.900.000, mana hasil ini didapat dari 143 juta dikali 30%. Langkah ketujuh, selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Berikut merupakan anggaran laba rugi PT Abadi Raya untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2008. Penjualannya sebesar 600 juta, beban pokok penjualannya, saldo awal perkiraan barang jadi sebesar 84 juta, biaya produksi sebesar 391.800.000, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual jumlahnya sebesar 475.800.000, dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar 109.800.000, maka beban pokok penjualannya adalah sebesar 366 juta. 600 juta dikurangi 366 juta, maka laba kotor yang dianggarkan adalah sebesar 234 juta. Beban operasi, beban penjualan sebesar 40 juta, beban administrasi sebesar 25 juta, dijumlahkan sebesar 65 juta. Maka laba operasi yang dianggarkan memiliki jumlah sebesar 169 juta. Hasil didapat dari 234 juta dikurangi 65 juta. Pendapatan dan beban lain-lain. Beban bunga sebesar 26 juta. Maka laba sebelum pajak penghasilan memiliki jumlah sebesar 143 juta. Jumlah didapatkan dari 169 juta dikurangi 26 juta. Perkiraan beban pajak penghasilan sebesar 42.900. Hasil laba bersih yang dianggarkan adalah sebesar 100.100.000. Jumlah ini dapat dari 143 juta dikurangi 42.900.